Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Ya, tak berhenti kami sebagai tim sharing ya, mendoakan teman-teman semuanya, yang para pendengar sekalian, semoga sehat selalu, panjang umur, memudahkan rezeki ya, memudahkan segala urusan ya, dan berkah dalam kehidupannya ya, dan sampai ke surga nanti ya. Dalam sesi kesempatan kali ini kita coba ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing, yaitu tentang lebih kurangnya konsep bisnis ya. Mungkin ya bisa dibilang ya saya so tahu atau gimana, tapi ya saya harapkan teman-teman marilah kita sharing-sharing gitu. Kalau emang tidak cocok dengan teman-teman, kita boleh bertukar pendapat dan bertukar pikiran, oke? Ya, ini tentang sebuah sistem dagang ya, atau marketing. Sistem dagang atau marketing ini banyak ya. Yang paling mutakhir itu perkembangannya ya. Itu sebuah gagasan sistem dagang namanya network marketing. Dimana perusahaan yang berbasis network marketing ini ya memasarkan produk-produk yang unik, unggul dan terbaik ya menurut klasifikasi yang mereka buat. Tentunya memiliki sistem namanya sebagai pengelola hal itu ya. Mana di bisnis semacam ini ya hal yang mendasarnya adalah ya memanfaatkan SDM ya, sumber daya manusianya diberdayakan sebagai tim penjualan. Nah, yang dikenal dengan konsep bermitra ya, bermitra atau membership ya, atau sponsorship, anggapan sponsor, membership lah ya, jadi pelanggan gitu. Nah, tapi antara dua komponen ini berbeda ya, berbeda maknanya teman-teman ya. Ketika bermitra berarti ya menjalankan peran sebagai penjual ya, penjual yang sejati ya, sesuai prinsip-prinsip kaidah seorang penjual ya, seorang mitra ya, seorang rekan kerja ya, rekanan dalam bisnis gitu kan konsepnya. Tapi kalau membership ini ya, dia bisa berupa dua hal. Itu sebagai pelanggan ya, pelanggan yang hanya mengkonsumsi ya, atau konsumen tetap lah ya, atau langganan. Dan kedua fungsinya juga sebagai customer to customer ya. Jadi pelanggan bisa menjual lagi ke pelanggan lain gitu. Nah, prinsip customer to customer ini sudah dipakai sekarang di dalam sistem online ya, terutama di di platform jualan online yang tidak bisa disebutkan namanya juga ya. Nah, ini dua konsep berbeda, cuman ini disatukan ya menjadi satu dalam yang namanya bisnis network marketing ya.
mana SDM-nya ini ya diberikan wadah ya, wadah berupa apa, pertemuannya di mana, di kantor ya, kantor, gedung BOP dan segala macamnya ya, macam-macam lah namanya itu. Nah, terus wadahnya apa lagi ya, virtual account. Nah, sekarang karena udah zamannya internet, sudah zamannya yang namanya digitalisasi, makanya ada yang namanya virtual account. Kalau dulu masih berbasis sistem kartu ya, kartu member. Sekarang kartu membernya sudah berbentuk virtual account, yang mana data-data kita sudah ada di sana gitu, bisa kita akses bebas setiap hari ya. Terus ada lagi wadahnya ya, yaitu pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan sebagai apa namanya, sebagai mitra ya, pelatihan-pelatihan ya, pelatihan berjenjang lah sesuai tingkatan yang diciptakan oleh perusahaan network marketing itu sendiri ya. Nih konsepnya. Terus pemberdayaan SDM ini ya, sales tadi, penjualan ya, juga ya di apa kan namanya, diakomodir dalam satu wadah yang namanya jaringan, teman-teman. Jadi ini adalah jalur distribusi produk dan informasi, sebenarnya dua hal langsung ya, dimana dari perusahaan ya pada mitra atau rekanan. Yang pertama misalkan Anda ya, itu Anda juga mempromosikan ya kepada orang-orang terdekat di Anda atau kepada kenalan Anda ya. Nah, yang akan juga nanti jadi bermitra dengan perusahaan begitu, tetapi tetap di bawah yang namanya jalur skema informasi flowchartnya gitu ya. Di semacam bentuk organisasi lah ya, dimana ketika lewat kita tahunya, maka kita akan menjadi yang namanya leadernya. Nah, dinamakan dengan leader ya, karena kita udah menginformasikan kepada teman atau rekanan atau segala macam yang bentuknya. Nah, itu dinamakan dengan leader. Disinilah konsep pemberdayaan SDM tadi oleh perusahaan ya. Nah, seperti itu nanti ada punya sistemnya sendiri ya, untuk memberdayakan para rekan-rekanannya ya, yang akan memasarkan produk-produk yang mereka akomodir ya. Nah, dalam bentuk jaringan seperti ini sebenarnya ya, pada konsep awalnya ini memotong jalur yang namanya distribusi ya, antara perusahaan produsen dengan perusahaan pemasaran ya. Biasanya sebuah perusahaan itu ada divisi pemasarannya sendiri gitu. Tapi sekarang hal ini sudah dibiaskan atau di dalam bentuk kerjasama juga dengan perusahaan lain yang mengakomodir dalam industri perdagangan ya. Itu namanya perusahaan network marketing tadi ya, yang dibangun oleh orang-orang yang sudah malang melintang dan memahami bagaimana konsep marketing atau penjualan ya, market yang terbaru lah ya, yang up to date. Nah, oke. Ini konsepnya ya. Potongan jaringan distribusi yang biasanya dari supplier, distributor, perusahaan, supplier,
distributor dan segala macamnya, jaringan ke bawah sampai ke konsumen gitu. Nah, tapi sekarang sudah bisa dari perusahaan pemasaran langsung kepada customer tadi, customer ya. Terus yang di marketing konsep lainnya itu yakni mendasari halnya ya dengan ini mengeluarkan uang atau melakukan pembelanjaan lah, atau memutar, menciptakan siklus lah, menciptakan siklus keuangan bagi para konsumen. Nah, konsumen yang menjadi member tadi ya, member mana tadi itu, pelanggan ya, atau member langganan, atau orang yang benar-benar menjalankan bisnisnya sebagai penjual ya, penjual produk dan sistem. Nah, dan kemarin saya juga ketemu dengan sebuah leader MLM dan dia memberikan sebuah insight baru buat saya, dimana ketika kita menjalankan perdagangan dengan sebuah sistem, awalnya memang seperti orang yang menjual produk seperti biasa gitu, tapi setelah itu gimana upaya kita sebagai sales yang terupgrade untuk memasukkan dia menjadi paham dengan bagaimana konsep bisnisnya gitu, masuk ke dalam sistem bisnis gitu. Nah, itulah yang sales yang cerdas ya. Sales yang cerdas itu tidak hanya paham bagaimana cara menjual produknya, tetapi juga paham bagaimana sistem, membangun sistem atau menyampaikan ya peluang bisnisnya dengan baik kepada orang lain gitu ya. Di perusahaan network marketing itu menciptakan siklus ini ya. Pada dasarnya begini awalnya ya, saya mengubah kebiasaan orang yang berbelanja di tempat umum ya. Jadi berbelanja di tempat dia dan dapat namanya cashback. Cashback ini adalah bentuk gamesnya ya, gambling dalam dunia perdagangan ya, dengan model apapun, salah satunya model network marketing. Dia ada menciptakan cashback. Cashback ini tercipta dari ya, dari nilai produk, atau ada namanya poin ya, poin pembelanjaan ya. Nah, atau ya, dari nilai produknya, ada juga dari nilai transaksi ya. Setiap kali transaksi ada poinnya. Nah, ini tertentu, ada formula tersendiri di antara dua hal ini. Nah, sehingga kita nanti mendapatkan cashback bisa berupa uang langsung tunai ya, bisa juga berupa potongan harga. Nah, ini di dunia perdagangan umum seperti ini ya. Tapi dalam dunia network marketing, ketika kita sudah jadi member ya, itu kita langsung ya masuk ke dalam pola perjanjian bisnisnya biasanya ya. Dinamakan dengan plan bisnis yang ditawarkan di awal. Biasanya ada plan A gitu, ada plan B, dan sampai plan berapapun gitu, sampai plan C, D, dan segala macamnya ya. Nah, ini yang dijelaskan kepada kita poin-poinnya. Namun dari keseluruhan poin itu pastinya ada di beberapa hal ya,
kita bisa mendapatkan item-item pembagian bonus istilahnya, tofi. Itu ada peringkat tertentunya ya, yang sudah diklasifikasikan oleh sebuah perusahaan network marketing. Nah, pada dewasa ini ya sistem penjualan di network marketing itu ya ada yang secara konsepnya menargetkan poin pembelanjaan pada member, poin pembelanjaan ini bisa didapatkan dengan belanja pribadi ya, seperti belanja biasa, dan juga bisa dengan penjualan langsung. Istilah menjual lah, jadi penjual ya kepada calon-calon member baru ya, calon mitra yang baru. Nah, ini dua hal caranya nih. Nah, dan strateginya itu masing-masing perusahaan membina mitranya berbeda-beda ya. Ini adalah konsepnya. Nah, konsep target point ini yang dikenal secara umum namanya tutup poin, teman-teman. Ya. Nah, sehingga ketika mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan, kita yang dapat namanya bonus plan-nya ya. Plan bisnis ya, baru dapat tuh. Ada yang masih menggunakan konsep seperti ini. Pembelanjaan pribadi ini dikenal dengan repeat order ya, pembelanjaan ulang setiap bulannya ya. Nah, tapi dalam bentuk baru dalam bisnis network marketing sekarang ya, yang dikenal dengan konsep binary, yang tetap syariah juga sih ada, karena pembagiannya bagi hasilnya sangat-sangat adil gitu dan cepat tentunya. Nah, itu konsep repeat ordernya. Nah, terpisah dari bentuk tidak berupa ini deh, target point kalau yang sekarang ya. Nah, kalau ini basis jaringannya itu adalah piramid ya. Istilahnya piramid di sini dia bukan binary, cuman saya lupa namanya. Apa sih namanya teman-teman ya? Ada binary, ada direct selling ya. Nah, konsep direct selling. Direct selling ya. Nah, direct selling ini dia bisa banyak cabang ya. Nah, tersusunnya banyak seperti ini, ke bawah juga banyak seperti itu ya. Tapi kalau dalam konsep binary ya, nah itu cuma dua ya, cuma dua dalam sistemnya, cuma dua ke bawah sampai mengakar melebar gitu. Tetapi konsep seperti ini ya, bermainnya di sponsorship biasanya ya. Melalui jalur sponsorshipnya akan menjadi gini juga sih.
Ini nanti kita bahas ya. Tapi dalam sistem binary ini tidak ada yang namanya target point ya. Target point untuk apa ya? Untuk mendapatkan fee tambahan dari perusahaan. Yang pertama yang namanya bonus, dianggap bonus ya. Seseorang tuh layak mendapatkan bonus kalau di perdagangan biasa, karena ya sudah bonus ini sudah mencapai target ya, atau melebihi target, itu dapat yang namanya gaji tambahan lah, bonus atau reward. Tetapi perbedaannya ya, karena di sini ada target point dan di sini tidak ya. Dibedakannya nanti di plan bisnisnya. Biasanya bisnis semacam ini, semacam konsep binary ini akan menempatkan yang namanya repeat order itu di plan B-nya ya. Tidak ada tersendiri tuh. Misalkan berupa reward apa gitu. Ketika sudah tercapai itu akan dibayarkan langsung oleh perusahaan gitu. Tetapi kalau di konsep direct selling itu biasanya reward atau bonus tambahan ini akan didapatkan ketika memenuhi poin target penjualan gitu. Kan 10.000, 20.000, 100. Bisa dikenal itu dengan BV ya, business fuel. Ternyata kalau di binary seperti ini ya, ada 2 plan sampai 3 plan, bahkan ada sampai 4 plan ya. RO nya di plan B biasanya untuk repeat order kembali dengan nanti perhitungan yang namanya secara umum unilevel bonus ya, atau loyalitas ya. Dan ini bermainnya namanya generasi kedalaman ini nanti, pohon jaringannya akar sampai 12 generasi biasanya secara umum ya. Jadi 2 konsep bisnis ini ya sekarang sama-sama ngebut perkembangannya di negara kita ya, dan semua sama-sama menghasilkan ya. Tapi salah satu dari antara ini sangat membutuhkan yang namanya kerja keras dan biaya operasional yang tinggi dan biaya operasional ya. Tapi ya terkadang ketika membangun jaringan distribusinya ya, atau jaringan omset untuk perusahaan ya, membina tim segala macam ya, biaya operasional ini kadang lebih besar dari yang namanya bonus. Kalau di direct selling awal-awal ya, awal-awal membangun itu lebih besar biaya operasional dibanding hasil yang didapatkan gitu. Kenapa? Karena ketika kita menggait mitra baru dan langsung menjualkan produk dan memasukkan dia kepada sistem, maka nilai produknya adalah nilai produk standar untuk member. Jadi kita tidak dapat komisi penjualan langsungnya. Biasanya yang terjadi di lapangan seperti itu. Seharusnya sih tidak ya. Ketika orang baru yang bergabung, dia akan mendapatkan potongan ketika dia setelah sah menjadi member ya, baru mendapatkan potongan hingga 20%. Sebelum dia jadi member, harganya masih harga konsumen yang ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga para pengajak atau sponsor itu mendapatkan bonus penjualan langsung, ya. Setelah itu mendapatkan bonus apa? Bonus omset jaringan. Bisa kayak gini kalau di direct selling. Kalau di binary istri produknya per item produk, satu item produk itu dinilai
satu poin. Nah, poin ini nanti akan terhitung ya, item produk itu bersistem pasangan ya, sehingga kita mendapatkan kan yang namanya fee atau bonus pasangan. Disinilah dia membagi hasilnya kepada kita. Ketika kita telah berhasil membangun tim penjualan ya, dan tim langganan dan penjualan lah istilahnya. Di network marketing itu dua hal langsung ya. Jadi pelanggan untuk membeli produk-produknya secara kontinu ya, dan menjadi pemasar. Dan dua hal ini tidak berkemungkinan ya, seseorang yang ketika sudah sukses dan mendapat penghasilan lebih, dia bisa upgrade menjadi para stoker. Suppliernya tetap perusahaannya ya, stoker yang namanya stokis atau distributor. Ini istilah-istilah doang ya, distributor. Ada mobile stokis segala macam lah. Yang penting dia punya ruko atau tempat untuk menstok produknya gitu. Nah, sehingga akan didistribusikan kepada para member dan orang-orang baru yang akan mengkonsumsi ya, masyarakat umum yang akan mengkonsumsi produk dari sebuah perusahaan itu. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman ya. Tapi terkadang ya di direct selling ini ya, jika kita bandingkan omset yang didapatkan ya oleh perusahaan dan oleh lead dan hal yang didapatkan oleh leader itu tidak seolah-olah lebih besar perusahaannya dapat daripada leadernya gitu, daripada orang-orang yang menjalankan bisnisnya gitu. Berbeda dengan konsep di binary ya. Konsep di binary itu yang sekarang sedang saya geluti dan saya pahami ya. Dimana maksimalnya itu adalah 40% untuk member, 40 sampai 55% ya untuk member di dalam bentuk kelas manapun ya, 40 sampai 45%. Dia kan ada paket-paket belanjanya tuh, jadi membernya gampang di sini. Dia tidak ada uang admin ya. Kalau di direct selling biasanya ada uang admin, tanpa produk pun bisa masuk gitu, bisa menjadi member ya. Kita membeli sistemnya ya, membeli akun minimal 50.000 bisa jadi member ya tanpa produk. Nah, kalau di sini, kalau di binary biasanya ditawarkan paket produknya ya. Bisa paket itu isinya satu item produk atau pack produk ya, satu item doang ya, atau 3 item atau kelipatannya nanti ada 21, 31 sampai ratusan ya. Nah, itu biasanya yang namanya paket ya. Nah, karena udah di mix tuh di dalamnya, di mix dengan apa? Satu di mix dengan penawaran yang didapatkan, penawaran hasil yang akan didapatkan ya, penawaran hasil yang akan didapatkan. Tentunya hasil ini akan didapatkan ketika menjalankan atau mendistribusikan dua hal, sistemnya, sistem bisnis, dan informasi produk. Ya kan? Nah, ketika salah satu doang nih
dan orang itu tidak mau jadi member, misalkan hanya menjadi konsumen lepas. Kita hanya mendistribusikan informasi tentang produknya, manfaatnya, sehingga orang itu menggunakan dan membeli gitu. Ayo silakan komen-komen yang nggak sengaja ngelihat postingan ini ya teman. Jadi ini konsepnya ya. Nah, sini saya sharing aja yang saya tahu, yang saya pahamin, yang terlintas di pikiran saya. Kalau ada teman-teman yang serasanya ada pendapat lain, ya silakan, ayo kita berdiskusi gitu di kolom komentar. Oke, apalagi ya? Nah, terus biasanya itu sih keluhan-keluhan orang ya, terutama biaya operasional yang tinggi ketika membangun di awal jaringan. Tetapi di sini ada sebuah perusahaan network marketing terbaru yang menciptakan terobosan dan solusi untuk di mana para mitranya dapatkan bagi hasil ya, bagi hasil yang bisa digunakan untuk biaya operasional. Berupa apa ya, tidak hanya dari jalur sponsorship doang gitu. Sebenarnya gini, di perusahaan binary ya, binary system itu kebanyakan orang menganggap itu negatif gitu kan, anggap itu negatif karena seolah-olah kita menjual orang gitu ya, merekomendasikan orang, dan keuntungan fee yang kita dapat itu dari orang baru yang bergabung kan. Prinsip pikiran negatifnya seperti itu ya, yang beredar, yang akhirnya menjatuhkan nama sistem piramid lah namanya ya, sistem binary atau sistem multi level secara umum. Tapi sebenarnya enggak teman-teman ya, keuntungan yang dibagi itu ya benar-benar dari omset ya, omset perusahaan yang tercipta dari penjualan produk ya. Nah, terlepas dari hal ini, produk ya, harga produknya seolah udah seperti terbongkar gitu, ada beberapa rahasia. Harga produknya sebenarnya murah, terus dijual ke kitanya di markup harganya setinggi mungkin, dan hal itu ya yang diputarkan dari orang ke orang gitu kan. Sebenarnya konsep itu nggak ada yang salah sih teman-teman ya. Nah, dimana sebenarnya ya di dalam hal yang mengenai produk ini, mungkin saya sudah pernah bilang juga di postingan sebelumnya ya, semoga bisa mencerdaskan teman-teman gitu. Dengan produk ini ya, ketika akan dipasarkan tentu dihitung dulu semua cost-nya kan. Cost yang mungkin melekat nanti kepada penetapan harga produk ini tidak hanya cuma untuk 1 tahun ya, dihitung juga nilai inflasi, sehingga produk-produk multi level marketing itu bisa bertahan harganya hingga 5 tahun teman-teman ya, 5 sampai 10 tahun nggak berubah harganya. Kalaupun ada berubah, mungkin penambahannya cuma mengimbangi inflasi di tahun yang terakhir itu ya. Biasanya ya maksimal 20% lah penambahan harganya gitu, maksimal ya. Ini sih kita bicara maksimal. Selain inflasi, itu distribusi barang, brand, pembayaran merek ya, pembayaran merek ya. Terus dari produk ini nggak mungkin toh dari perusahaan yang langsung diambil terus nggak di repacking ya. Biaya packing
packing ulang ya, dengan brand baru tadi, merek baru ya, merek perusahaannya, terus produknya dikasih dus, kasih segala macam, itu kan termasuk biaya costnya juga gitu kan. Harga bahan bakunya mungkin murah gitu. Biasanya sejauh ini yang saya tahu itu per 1000 piece ya. Nah itu berapa belinya langsung ke perusahaan gitu, ordernya per 1000 minimal ya. 1000 piece itu banyak loh teman-teman ya, nilainya mm-an gitu kan. Tapi ketika ini dibagi ya, dibagi per item, misalkan harganya 3M gitu, bagi 1000 jadi berapa gitu. Didapatlah nilai per item. Nilai per item dasar ini ya tentunya pihak perusahaan pemasaran ya ingin tentu ingin mendapatkan untung juga, karena dia disitulah letak yang namanya bisnisnya, saling mendapatkan keuntungan gitu. Sehingga dengan nilai keuntungan ini dijumlahkan semua nih, packing, inflasi ya, memprediksi hingga sampai 5-10 tahun ya, harganya tetap sama ya. Terus biaya distribusi produk dari perusahaan produsen ke stok tempat perusahaan network marketing itu berada gitu. Nah itu juga dihitung teman-teman, mereknya, pajaknya gitu. Mungkin kalau pajak ini udah masuk pajak nama PT-nya gitu kan. Nah itu teman-teman ya, ini dijumlahin semua sehingga nanti harganya naik ya. Terus kualitas produknya juga, kualitas ini dilihat dari benefit atau manfaat yang dihasilkan, yang dimiliki produk ya. Nah dia dihitung juga bagaimana manfaatnya ya, ketika bisa misalkan mengobati penyakit A gitu, yang notabene penyakitnya ini butuh puluhan juta kalau secara medisnya. Ketika kita gunakan produk ini dengan terapi seperti ini misalkan terapi A, sehingga memulihkan kesehatan orang dengan biaya yang lebih murah dibanding dengan biaya yang dikeluarkan secara konvensional atau pengobatan yang medikal ya. Dia tetap ilmiah gitu ya. Ini diperbandingkan semua, dihitung, sehingga harga produk itu menjadi seperti yang kita tahu di pasaran perusahaan multi level di perusahaan network marketing gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada yang salah. Di omset yang didapatkan itu ya dari harga yang telah dihitung secara item-item tadi ya. Nah, terus mungkin ada salah satu poinnya ya, pertimbangan untuk dibagikan dihitung ya, untuk dibagikan kepada mitranya sebagai fee tadi, bonus ya. Jadi di semua ini ya menjadi omset perusahaan ketika kita menjualkan produknya gitu ya kan, mendistribusikan produknya, menjualkan kepada konsumen baru. Dari hasil penjualan itulah kita dibayarkan ya. Kita sesama manusia nggak mungkin kan ngejualnya ke hewan gitu kan, nggak mungkin kan ngejualnya ke benda mati. Pasti kita ngejual produknya ke orang ya, orang yang hidup ya. Sehingga ketika kita menjualkan itu, kita melakukan repeat order ya, perusahaan akan memberikan fee kepada kita. Ketika omset terjadi dan itu banyak, baik itu bisa dilakukan sendiri ataupun dengan tim ya. Yang namanya network marketing itu bekerja dengan tim, bukan bekerja sendiri ya, bekerja cerdas ya, membangun tim.
Tapi hal yang lebih baik disarankan oleh para leader ya, kalau bisa tim yang paling utama buat pertama kali kita melangkah itu adalah keluarga, karib kerabat, sanak saudara yang terdekat dulu. Baru nanti circle ke orang lain gitu. Sehingga ketika kita membangun sistemnya, semua keluarga kita terangkat gitu. Tapi tetap ada kerjasama di dalam keluarga itu sendiri ya, yang paham dengan konsep bisnisnya tentunya. Itu teman-teman ya. Apalagi ya, mungkin banyak hal yang menjadi menciptakan kenegatifan ya dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap hal yang namanya konsep bisnis network marketing ini, karena banyak oknum yang gagal juga gitu ya, dan banyak juga oknum pendiri sistem multi level ini yang korup ya, terus yang sistemnya itu hanya mengandalkan uang saja, tidak ada produk gitu, ada juga. Sehingga mencoret yang namanya sistem kemurnian sistem marketing di cara network ini ya, cara berjaringan. Banyak tuh sebenarnya. Pada dasarnya kan perdagangan itu ada berupa produk ya, ada berupa jasa ya. Jasa ini bisa berupa investasi ya, bisa produknya berupa layanan ya, seperti laundry segala macam, internet, dan layanan transportasi gitu kan, jasa guru, pendidikan ya, jasa. Kalau produk ini biasanya yang bisa dikonsumsi, yang bisa dipakai seperti baju, gelang, jam tangan, kacamata ya, alat rumah tangga ya, produk-produk kesehatan yang bisa dikonsumsi ya, suplemen secara umum ya, atau benda-benda yang berkaitan dengan benda itu produk ya, air ya kan, meja, kursi ya kan, rumah itu produk. Dua hal ini ya. Kadang banyakan multi level yang diciptakan oleh para ini bergerak di bidang ini doang, berkedok investasi ya, padahal dia ingin menarik uang dari nasabahnya ya, atau dari mitranya. Bermainnya main uang doang nih, jaringannya bermain uang doang. Itu yang dikenal dengan konsep yang merusak sistem network marketing tuh ya, namanya konsep apa tuh teman-teman? Ayo coba pikir bareng kita. Saya juga lupa namanya siapa gitu. Konsep piramid yang namanya dari orang Inggris kalau nggak salah saya tuh. Saya lupa namanya. Sehingga tercoreng yang namanya konsep bisnis bidang jasa dan produk, jasa layanan dan produk pakai ini gitu. Saya lupa nama orangnya. Konsep yang uang, mini game, kayak mini game gitu kan, permainan uang aja gitu, nggak ada produknya ya. Sistemnya yang dipakai rata-rata binary sekarang ya. Itu hati-hati teman-teman ya. Jadi dalam memilih sekarang ya, dalam memilih perusahaan network marketing yang baik itu kita lihat seberapa lama berdiri, ya. Ini bisa jadi satu alat ukur kita ya. Yang lain adalah legalitas yang lengkap. Ya, legalitas lengkap, perusahaannya punya alamat perusahaan. Ketika ini sudah ini, terus kita lihat produknya
Produk berkualitas. Nah, kita menentukan kualitas ini dari apa? Dari manfaatnya tadi, ya. Benefit yang bisa kita dapat ketika kita mengkonsumsinya dengan cara yang tepat, yang telah diciptakan oleh perusahaan yang melalui berbagai metode penelitian begitu. Ya. Dari produknya, nah, terakhir baru dari sistem bisnis. Nah, sistem bisnis ini yang kita coba bedah beberapa hal yang tadi ya. Seperti ada yang memadukan antara konsep repeat order dengan langsung dengan apa yang namanya penjualan langsungnya. Ada yang memisahkan antara konsep repeat order ya dengan sistem bagi hasilnya gitu. Ya, yang satu yang direct selling itu memadukan ya sistem pembelanjaan awal dengan pembelanjaan ulang. IP ordernya sama dalam satu jalur ya, dimana tidak ada opsi lain ketika melakukan pembelanjaan ulang ya, hanya poinnya saja yang dibagi tempatnya antara plan bisnis A dan plan bisnis B gitu, sehingga menghasilkan nanti yang namanya tambahan penghasilan gitu. Dan pencapaian atau klasifikasi keaktifan ya, kegigihan para member-member yang menjalankan bisnisnya gitu. Itu dari poin didapatkan, bisa diklasifikasikan orang itu sudah lama atau baru gitu dari poin pembelanjaannya gitu. Nah, poin repeat pembelanjaan awal dan plus repeat ordernya, dan plus juga pembelanjaan grup ya. Saya dari situ tuh yang menjadikan pembeda antara orang yang sudah lama bergabung dan menjalankan bisnis dengan orang yang baru gitu. Nah, kalau di binary ya mungkin sistemnya hampir sama ya, namun tidak ada yang namanya target pembelanjaan ulang ya. Target pembelanjaan ulang karena apa? Karena bermainnya di item produk dan harga biasanya secara umum. Itu perbedaannya. Nah, dimana nanti ketika orang telah melakukan pembelanjaan ulang, dia akan masuk kepada plan bisnis yang telah disediakan gitu. Kan hitungannya dari poinnya. Kalau dari poin itu, kalau di bisnis kalau di sistem binary itu hitungnya akan mendapatkan reward. Reward ini reward atau penghargaan ini nanti akan menjadi klasifikasi orang itu menjadi leader yang bagaimana gitu, di posisi yang mana gitu. Biasanya gitu yang di konsep bisnis binary ya. Nah, silakan teman-teman kalau mau bikin bisnis multi level sendiri mungkin udah bisa kali ya gitu ya kan, dengan hal-hal yang saya paparkan gitu. Oke, mungkin malam ini pembicaraan kita ini dulu teman-teman ya. Jadi nggak ada yang salah dengan sistem yang namanya bisnis multi level marketing teman-teman. Jadi bagaimana kita mengolah informasinya yang datang saja ya. Sebenarnya konsep perdagangan itu sama semua dalam segala bentuk. Yang perbedaannya adalah bagaimana orang marketingnya membuat membuat pola-pola ya,
pola-pola penjualan ya dan penghasilannya, sehingga orang bisa berkumpul dan menjalankan bisnisnya gitu. Oke teman-teman, mungkin malam ini segitu aja ya. Mudah-mudahan di live selanjutnya nanti kita akan benar-benar membedah sebuah bisnis yang namanya tunas hijau Indonesia ya, dengan modal ya paling rendah 1.500.000 ya. Nah itu kita sudah dapat menikmati sistem yang kokoh, teruji ya, berdasarkan riset dan pengalaman para pendirinya, dan juga mengikuti perkembangan zaman dengan produk-produk yang unik ya, yang benefitnya luar biasa, dan membuat kita bisa memproteksi kesehatan dan banyak hal lainnya juga ya. Mungkin hanya itu teman-teman buat malam ini ya. Semoga terinspirasi, semoga bisa memahami bagaimana konsep bisnis yang ada di dunia saat ini gitu. Mungkin banyak lagi konsep-konsep bisnis yang lain ya. Mungkin bisa dilihat dari postingannya Dewa Eka Prayoga gitu, dimana dia membedah model-model sistem bisnis ya. Kan bisnis dia sendiri dibongkar ya. Dia bergerak di bidang jasa konsultan bisnis ya, dimana mengadakan pelatihan untuk para salesnya ya. Dia punya perusahaan yang nama cemilan gitu-gitulah ya. Itu dia bikin ya kayak mirip-mirip multi level lah ya, cuman tidak ada dalam bentuk sistem jaringan gitu. Dia hanya terdata sebagai sistem yang namanya monoline yang saya jelasin di live yang terdahulu gitu. Oke, selamat malam teman-teman. Mungkin ini sudah hampir 1 jam ya, udah 52 menit ya. Terima kasih ya untuk yang menyimak sampai detik ini ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga dapat inspirasi dan penjelasan ya. Saya harap bisa kita berkomunikasi atau bertukar pikiran lagi ya, sehingga kita saling mendapatkan insight baru satu sama lain begitu. Selamat malam teman-teman, selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.